Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya ingin membahas analisa saham MTDL ya atau Metro Data Electronics (TBK). Ya, ini sudah rilis laporan tutup tahun 2022 tanggal 24 Maret 2023 dan hari ini hari Selasa ya, tanggal 4 April 2023 harganya naik 1,69% menjadi Rp600 per lembar saham. Untuk kinerja harga sahamnya ini cukup oke teman-teman ya, karena ini naiknya cukup tinggi-tinggi ya, ini sampai 1000% ya. Nggak tahu ini apakah efek stock split atau enggak teman-teman, kan ini baru saja stock split. Tapi ya meskipun stock split 1/5 tetap kalau dibagi 5 tetap 200%, tetap bigger teman-teman ya. Jadi kemungkinan rata-rata yang megang saham ini sedang floating profit kecuali kalau teman-teman pegangnya setahun atau 6 bulan yang lalu. Untuk tahun ini aja sudah naik 3,45% harganya teman-teman ya. Nah, seperti biasa nanti kita akan membahas saham MTTL ini dari 4 analisa ya. Yang pertama analisa fundamental, ini akan menginformasikan gambaran umum perusahaan ini seperti apa dan kinerjanya seperti apa. Kemudian nanti dari seasonality, kira-kira di bulan apa biasanya saham ini naik. Kemudian dari bandarmologi kita akan lihat ya setahun terakhir ini sahamnya berpindah tangannya seperti apa. Kemudian secara teknikal nanti arah harganya akan kemana. Oke, sekarang kita mulai aja. Seperti biasa kita harus lebih kenal ya dengan perusahaan MTTL ini apa. Ini adalah metode Electronics. Ini sudah lama ya, sejak 1983. Ya, perusahaannya ini bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi ya. Ini bermitra dengan perusahaan-perusahaan kelas dunia. Kemudian juga portofolionya bagus teman-teman ya. Nanti kita akan lihat di secara visual aja ya. Ini sudah listingnya tahun 90, sudah cukup lama teman-teman dengan IPO price-nya 6.800. Data terakhir hanya stock split 1/5, namun tidak tahu ya sebelum-sebelumnya apakah pernah stock split juga. Oke, ini teman-teman ya, Metro Data, ini saya ambil dari materi public expose-nya dia terakhir. Ya, intinya dia itu adalah perusahaan IT ya. Kemudian unit bisnisnya ada dua. Yang pertama dia distribusi produk digital ya, baik itu hardware-nya ataupun software-nya. Kemudian yang kedua dia ada solusi dan konsultasi digital. Ya, jadi intinya cuma dua ini aja bisnisnya. Kalau kita lihat dia memajang merek-merek terkenal teman-teman ya, merek-merek kelas dunia, ada Google, segala macam ya. Nah, tadi untuk portofolio bisnis distribusinya, tadi kan ada dua ya, distribusi digital. Nah, apa yang didistribusikan? Ini ada PC ya, ada PC, eh, mereknya ini ya terkenal semua. Ada device and smartphone ya, ini juga terkenal semua. Audio visual, ada network security, ya. Kemudian ada ini infrastructure as a service ya, software as a service. Kemudian ada gaming juga, ada gaming and accessories, ya. Kemudian portofolionya ada server juga and storage, punya server. Kemudian ada Indonesia Teknologi Solution, ada productivity, ya. Banyak sekali teman-teman ya. Ada data analytics, memory and flash components, data protection, printing, ya, elektronik ya. Jadi ini banyak sekali untuk portofolio bisnis distribusinya. Nah, untuk yang kedua adalah bisnis digital solution tadi, teman-teman ya. Ini ada 8, menyediakan cloud services, big data and analytics, kemudian ada security, keamanan juga, ada hybrid IT infrastructure, ada business application, kemudian digital business platform, consulting and advisory service, kemudian ada managed service ya. Kira-kira itu teman-teman ya. Ini gambaran aja, jadi saya nggak bahas secara detail ya. Nah, ini pelanggan unit solusinya teman-teman ya. Pelanggannya itu terbesar ada di bank dan jasa keuangan, kemudian telekomunikasi, kemudian adalah minyak dan gas. Dan kalau kita lihat di sini ini wah ini perusahaan besar semua teman-teman ya, bank dan jasa keuangan aja teman-teman ya. Kita lihat di sini ada bank ada BI, BTPN, Mandiri, BRI ya ini bank-bank besar semua ya. Eh, ada Mandiri, kemudian ini ada Bank Mega, Maybank, OCBC, kemudian IDX juga pakai ini teman-teman ya IDX, kemudian ada Adira ini perusahaan TBK juga, BFI ya, ini banyak sekali, Permata Bank ya. Kemudian oil dan gas nih Pertamina juga pakai dia. Ya, yang terbesar Bukit Asam, Inalum,
PGN, ya ini besar-besar semua, consumer goods juga itu ya. Ada Garuda Food, nih Ultra Jaya, Aqua, Sosro, Orang Tua Group, ada Kapal Api, kemudian Nutrifood, ini siapa yang saya tahu ya. Telekomunikasi, ada XL, Telkom, Indosat, dan Telkomsel. Ya, XL, Indosat, Telkomsel, ini hampir semua, ini top 3-nya teman-teman ya. Top 3-nya pakai ini semua. Ya, kemudian otomotif Astra, ini perusahaan besar semua teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada e-commerce juga Tokped, ini juga TBK ya, Tokped, OVO, Gojek. Ya, media juga ini kemarin ya, media di Indonesia semuanya pakai Metro Data. Jadi ini perusahaan yang customernya adalah customer yang besar-besar teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke kinerja perusahaannya, teman-teman. Kalau kita lihat ini kinerja jangka panjangnya luar biasa ya. Ini merupakan wonderful company kalau dibilangnya grafik seperti ini ya, selalu bertumbuh kecuali 2020 namun sudah lewat ya. Cuman turun satu kali aja 2021 aja dia sudah pulih. Ya, bahkan mencetak rekor tertingginya terus ya. Laba kotornya pun demikian, laba usahanya pun demikian, ini pun laba bersihnya demikian. Jadi ini perusahaan yang eh menurut saya wonderful ya kalau dilihat dari grafik jangka panjangnya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini, teman-teman ya, struktur pendapatannya juga stabil, teman-teman ya. Beban pokok penjualannya ini di kisaran 92, 92, 92 turun 91, 91,9 ya. Jadi ini stabil sekali perusahaannya ya. Kemudian beban usahanya ini juga semakin turun dan gejolaknya juga nggak terlalu besar ya. Laba usahanya juga meningkat, teman-teman ya. Kemudian beban lain-lainnya juga kecil sekali ya. Jadi ini perusahaan yang bagus, fokus dengan bisnis operasionalnya. Kalau kita lihat laba bersihnya juga 3,5, 3,4 dan ini mulai naik teman-teman ya. Memang secara persentase ini kecil teman-teman ya kalau dibanding dengan total pendapatan. Oke, ini adalah kinerja jangka pendeknya ya. Untuk total pendapatannya ini naik 13,4%, laba kotornya naik 14,9%, laba usahanya naik 18,7%, dan laba bersihnya naik 13,8%. Secara struktur pendapatannya, beban pokok penjualannya naik sehingga laba kotornya secara persentase juga naik, kemudian laba usahanya juga naik secara persentase, dan laba bersihnya ini masih utuh teman-teman ya, masih tetap nggak naik teman-teman ya. Oke, jadi kerja jangka pendeknya teman-teman ya. Kemudian bagaimana dengan valuasinya? Nah, kalau pada saat video ini dibuat, ini PBV-nya dari 2,29 teman-teman ya, dan PER-nya dari 12,69. Kalau kita lihat jika dibandingkan dengan eh, valuasi sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya ini sebenarnya ya ikut naik teman-teman ya. Ini 2022 ini kayaknya anomali teman-teman ya, karena ada stock split ya, anomali. Jadi ini eh naik terus teman-teman ya, secara valuasi naik terus, ini naik terus dan ini juga sudah dibilang di atas rata-rata valuasinya kecuali 2021 ya. Kalau kita lihat ROE-nya kan 18% teman-teman ya. Kita bayarnya di PBV 2,29, kita maka dapat earning yield-nya itu adalah 7,88%. Jadi ini terbilang mahal karena di bawah 10% memberikan earning ke kita. Ya. Jadi ini wonderful company tapi harganya sudah mahal teman-teman. Jadi bisa dimasukkan ke watchlist. Siapa tahu nanti harganya turun ya menjadi harga wajar atau harga di bawah valuasi murah gitu ya, di bawah wajar. Oke, sekarang kita akan masuk ke dividennya ya. Kan kalau kita lihat di sini rutin ya membagi dividen ya, nggak pernah absen ya. Kemudian dividen terakhir ini adalah 10,5 dengan payout ratio-nya 22,21%, yield-nya 1,75%. Dan kalau kita lihat di sini teman-teman ya, 2022 sudah tutup tahun tadi ya, 47 per lembar sahamnya naik lagi karena selalu cetak rekor baru setiap tahunnya. Kalau kita lihat, perhatikan dividen payout ratio-nya di kisaran 25%. Ini salah teman-teman ya. Ini kayaknya kebagi stock split. Ya, mestinya 25%-an kalau saya baca di media. Ya, sehingga anggap aja 25% teman-teman ya. Ini akan membagikan 11 kira-kira ya. Akan membagikan 11 dibagi harga saat ini 600, jadi dividen yield-nya 1,8%. Nah, untuk seasonality-nya teman-teman ya, ini cukup menarik ya karena harganya banyak hijau. Kalau kita lihat tabel ini aja banyak hijaunya. Tadi kalau kita lihat di sini come date selalu Juni, Juli, Juni ya. Nah, kalau kita lihat di sini Juninya justru malah turun dan Mei-nya turun. Naiknya memang di bulan April teman-teman ya.
naiknya mungkin di bulan April karena mungkin Mei turun karena memang nggak ngefek ya, dividen yield-nya nggak terlalu besar dari teman-teman ya. Namun bulan Julinya dia naik lagi ya. Jadi ada kesempatan di bulan April ini meskipun ini sudah naik 3,45% ya. Nggak tahu apakah sudah terlambat atau belum teman-teman ya. Ini baru 2 hari kerja di bursa di bulan April namun sudah naik 3,45%. Ya, namun Mei dan Juni ini cukup mengkhawatirkan. Jadi mungkin bisa ambil kesempatan beli di Mei atau Juni nanti waktu turun, kemudian Juli dia potensi naiknya juga cukup tinggi. Ya ini secara seasonality-nya dan kalau kita lihat ya dalam 10 tahun terakhir, dalam setahun dia pernah bagger nih ya. 2014 naik 107%, 2019 naik 100%, 2021 juga naik 100%. Jadi ini diam-diam saham multi bagger juga teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke analisa bandarmologinya ya. Ini milik PT Ciputra Corpora ya, 35%. Kemudian ada masyarakat, ini ada DRA Media Lengkei ya. Ini individual teman-teman ya. Ada Soekarto Bujung juga individual, ini ada DBS Singapura. Ya, ini direksi dan komisaris cukup besar juga memiliki sahamnya ya teman-teman ya. Ini cukup besar ya jumlahnya, bukan yang puluhan ribu, ini jutaan teman-teman ya. Dan kalau kita lihat jumlah pemegang saham retailnya ini semakin turun terus setiap bulan. Ini bagus teman-teman, ini pertanda yang bagus. Karena turun terus. Kalau kita lihat partisipasi asing juga tinggi di sini ya, 30%-an ya. Totalnya 33%. Dan kalau kita lihat di sini akumulasi terus selama 6 bulan terakhir, kecuali April ini baru distribusi teman-teman ya di April ini. Namun ini kalau kita lihat ya di April ini dia partisipasinya menurun ya. Jadi kita bisa mengikuti investor asing di saham MTDL ini. Nah, sekarang kita akan lihat ya setahun terakhir ini saham bergeraknya seperti apa, teman-teman ya. Kalau kita lihat teman-teman ya, di lokal corporate ini terjadi pembelian terus-menerus secara rutin setiap bulan ya. Secara rutin setiap bulan. Kemudian yang kedua di sini ada corporate asing juga pembelian rutin setiap bulan ya. Ini sangat rutin teman-teman ya. Sangat rutin dan siapa yang membuang yang buang terus secara rutin ini adalah lokal ID atau investor retail lokal ini buang secara rutin. Kemudian ada ini ya foundation teman-teman ya, yayasan ya. Dia juga buang secara rutin mengurangi sahamnya mungkin nih hampir habis ya. Dia mungkin mau menghabiskan nih tadinya punya 10 juta lembar saham tinggal 101. Jadi kemungkinan dia akan buang lagi, akan menghabiskan stoknya kemungkinannya. Kemudian yang terbesar kedua adalah reksadana asing teman-teman. Ini buang terus ya teman-teman, mengurangi sahamnya hampir setengah dari portofolionya dia ya, dari 5 menjadi 2,5. Ya itu buang terus ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat di sini ya sebenarnya lebih dominan distribusinya namun kalau kita lihat karena lokal ID-nya juga ikut buang, ya artinya yang mengumpulkan lebih sedikit daripada yang menjual, maka ini bisa dibilang sebagai akumulasi, sorry ya, ada akumulasi ya, akumulasinya adalah di corporate lokal dan corporate asing ini sedang akumulasi teman-teman ya, dan yang lainnya juga nih IB juga sedang akumulasi terakhir-terakhir ini teman-teman ya. Secara overall ini investor asing sedang mengakumulasi ya. Kepemilikannya memang ide ini terbesar karena tadi ada ini teman-teman ya, ada 2 orang yang menggunakan identitas pribadi untuk memiliki saham di atas 5%. Ini cukup tinggi ya. 16 tambah 7 ini 23. 23,5%. Ya, jadi ini dipotong 23,5% berarti teman-teman ya harusnya ya. Dipotong 23,5% baru itu nanti kepemilikan masyarakat di luar mereka. Ya, jadi secara overall ini sedang akumulasi teman-teman ya. Di sini ya investor asing sedang akumulasi. Nah, kemudian untuk bulan April sendiri ya sudah 2 hari kerja di bursa ini harganya naik ya 2 hari ya naik, kemudian naik lagi ke 600 dalam 2 hari naiknya cukup tinggi. Dan tadi kita juga sudah lihat ya bulan April justru investor asing ini buang barang teman-teman ya. Jadi kalau secara investor asingnya dia lagi buang barang di 2 hari pertama kerja di bursa. Namun kalau kita lihat lebih detail di broker summary ternyata ini sedang akumulasi ya. Jadi kemungkinan teman-teman ya investor asingnya ini masih buang ya. Mungkin ada foundation yang menghabiskan stoknya atau reksadana asing yang menghabiskan stoknya kebetulan dibeli oleh
lokal corporate ya, sehingga terlihat di sini investor asing jualan namun sedang ada yang akumulasi, harganya naik ya. Jadi lebih lebih agresif yang membeli sehingga harganya bisa naik. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat di eh teknikalnya teman-teman. Kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat grafiknya melandai ke bawah ya, kelihatan sedang downtrend kalau moving average-nya. Namun kalau kita lihat secara candlestick-nya, ini sejak Oktober di sini ya, sejak Oktober 2022 dia sideways aja teman-teman ya, sideways di antara 615 sama 540 kira-kira ya di sini ya teman-teman. Dia ranging aja di sini ya, ranging di sini dan likuiditasnya hanya 1,64 M per hari. Ya kemungkinannya ini kan mau break dari MA 200 ya, mau breakout ya. Ini sudah satu kali gagal, ini juga dua kali gagal ya. Nah, ini ketiga sudah break ya, apakah dia akan false? Nah, kalau prediksi saya teman-teman ya, kalau tadi melihat datanya sedang diakumulasi ya, kemungkinan ya dia akan naik dulu ke sini, mungkin bisa ke 615, tapi dia akan tetap sideways di sini dulu teman-teman ya. Nah, akan tetap sideways di sini ya. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Oke, kemudian kita akan masuk yang terakhir risamnya. Untuk secara fundamental tadi kinerja jangka panjangnya naik ya dan selalu tembus all time high setiap tahunnya kecuali tadi 2020. Kinerja jangka pendeknya naik, valuasi masih terbilang mahal. Ini rutin bagi dividen dengan forecast-nya 1,8%. Seasonality tadi potensi naik di bulan April ini namun sudah naik walaupun hanya 3% dan Juli nanti ya. Kemudian untuk bandarmologi tadi dari Maret ke Maret terlihat sudah akumulasi di corporate lokal dan corporate asing ya, menampung barang dana pensiun asing dan reksadana asing ya. Kemudian dari 1 sampai 4 April atau hanya 2 hari kerja bursa ini terlihat sedang akumulasi dari broker summary. Ya, jadi kemungkinan investor asing tadi kebetulan yang mau menghabiskan barang, buang barang diakumulasi oleh corporate lokal kebetulan ya. Sehingga terlihatnya asingnya distribusi namun sebenarnya ada akumulasi. Oke, untuk secara teknikal di ranging di 540 sampai 615. Terakhir sekali teman-teman ya, disclaimer, analisa yang saya paparkan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Jadi ini bukan ajakan jual atau beli saham MTTL. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri sebelum menjual atau membeli saham MTTL ini ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu analisa saham MTTL. Semoga bisa bermanfaat dan kita akan berjumpa lagi di video yang berikutnya.